Yang short term adalah kita kan sekarang rebranding dulu, kita launch ini memang untuk satu meningkatkan awareness Marvi itu sendiri, karena memang 2 tahun boleh dibilang tidur lah ya gitu ya, orang kita juga nggak bisa buka klinik juga gitu ya karena PPKM. Jadi meningkatkan awareness itu sendiri. Kedua adalah kita akan buka beberapa outlet lagi, terutama di Jakarta, karena sekarang ini kan hanya di Matraman, jadi daerah selatan kita akan buka. Dan yang untuk long termnya memang kita akan lebih banyak range-nya dan lebih banyak lagi produk yang akan kita tawarkan gitu. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan kulit itu, karena banyak juga kita lihat orang keluar tanpa sunscreen, dan itu juga resiko untuk kena kanker kulit juga tinggi gitu ya. Jadi memang untuk terutama kita kan di Indonesia panas gitu ya, jadi memang penting untuk menjaga kesehatan kulit tersebut. Tahun ini ada rencana buka berapa gym? Jadi rencananya sih kita ada 3 lagi yang kita akan buka tahun ini. Yang jelas di daerah selatan, ada satu di BSD juga, dan mungkin yang satu lagi kita akan coba lihat di daerah Jakarta, mungkin Jakarta Barat. Ya. Tadi terkait dengan target market kan pengen edukasi sejak masa usia dini. Apa yang dilakukan kontribusi Marvi untuk mengedukasi wanita Indonesia khususnya terkait Jepang? Iya, jadi memang saat ini kita banyak melalui media digital yang kita lakukan banyak sekali. Kadang ada webinar juga yang kita tawarkan, dari juga promosi-promosi yang kita tawarkan, misalnya untuk yang usia sekian gitu ya, ada paket-paketnya gitu ya. Tetapi juga kadang lewat orang tuanya sendiri gitu. Jadi misalnya ada ibunya yang perawatan ke Marvi, kita juga bilang kenapa penting anaknya juga dirawat di situ. Tapi yang surprisingly di klinik kita banyak tuh yang sebenarnya mungkin dari 12-15 tahun udah datang, dan mereka lebih datang karena jerawatan gitu ya. Jadi mereka datang karena itu. Dan mungkin kalau kayak di 12, 15 sampai 19 itu cukup banyak gitu. Jadi saya merasa kayaknya awareness-nya di usia yang segitu udah cukup tinggi. Mungkin juga karena mereka ngelihat yang Korea lah, mereka ngelihat film-film, atau mungkin udah masa remaja kan suka nggak pede gitu. Jadi kalau ada jerawat dikit mereka ke klinik gitu. Kalau unique selling point dari Marvi sendiri untuk encourage people untuk datang ke Marvi itu sebetulnya apa? Satu adalah kita affordable. Jadi kalau dibanding dengan klinik-klinik yang lain, harga kita memang di bawah itu gitu ya. Affordable, dan juga kita safe dan efektif gitu ya. Mungkin semua orang bisa klaim mereka safe dan efektif, tapi kita bisa klaim kita affordable, dan kita klinik kecantikan BUMN yang pertama. Bu, ada pernah riset mungkin seberapa affordable Marvi Clinic dibanding klinik estetik yang lain? Jadi mungkin sebagai gambaran, kalau misalnya mau membeli satu, kan di meja masing-masing tuh ada skincare-nya ya. Skincare-nya kan ada 5 step tuh. Jadi ada malam, day night, terus ada toner, terus ada facial wash, terus ada serum. Untuk yang paling premium dalam arti itu prime youth itu sekitar 700.000 untuk satu set. Lalu yang ada yang acne series, ada yang moisturizing, ada yang glow more. Jadi dan itu mungkin yang paling berkisar antara 500 sampai 700.000. Yang skincare seperti itu mungkin kalau di klinik lain mungkin nggak dapet ya. Dan treatment kita banyak nih yang misalnya kalau di tanggal-tanggal tertentu, kalau misalnya beli paket laser misalnya dapat 50% off ya, promo. Dan promonya tuh kadang cuma sampai jam 12 malam gitu ya. Jadi kita mencoba melakukan promo-promo tersebut jadi lebih menarik gitu, dan orang lebih tahu. Tapi kan karena kita brandingnya aja orang banyak yang nggak tahu, jadi orang nggak tahu kalau ada promo tersebut gitu loh. Jadi kita makanya itu step pertama kita. Untuk treatmentnya start from berapa? Treatmentnya kalau seperti facial gitu, yang oxy facial itu sekitar 300-400 ribu. Selain untuk facial, apa ada kayak perawatan untuk ketiak? Ya, jadi kita facial kita ada beberapa macam. Memang yang paling disukai itu yang oxy ya, yang oxy treatment itu 13 step menggunakan oksigen. Kita juga ada radio frekuensi, juga ada EFT ya, juga ada laser treatment. Juga ada body cocoon yang untuk metabolisme badan. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, susah tidur, agak gemuk gitu ya, itu kita bisa pakai itu. Lalu ya ada juga yang laser untuk menghilangkan tato, itu kita juga ada. Jadi sebenarnya
kalau dibilang dan juga skin check ya untuk mengetahui usia kulit. Dan pastinya ada dermatologis atau ada dokter yang estetik yang selalu hadir di klinik. Jadi kalau misalnya ada, terutama untuk pasien baru, pasti harus konsultasi dulu. Apa ada perbedaan untuk perawatan ibu hamil itu ada nggak? Perawatan ibu hamil, jadi kita selalu sarankan pertama adalah ginekolognya harus konsultasi dulu. Jadi sebelum ke klinik kami, yang ibu hamil itu sudah bilang dulu ke dokter kandungannya kalau akan melakukan perawatan. Kedua, harus ketemu dengan dokter kita supaya bisa diakses apa yang boleh dan tidak dengan perawatan dilakukan di klinik. Biasanya kalau facial aja biasanya nggak apa-apa sih.